Haleluya. Apa kabar saudara? Good apa excellent? Nah, good sama excellent bedanya jauh. Amin. Apa kabarnya? Excellent. Saya percaya bahwa di sini juga kita semua kumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Untuk semakin maju di dalam Allah. Nah, sebelum kita dengar firman Allah, saya ingin tanya ada di antara saudara yang baru pertama kali datang ke Indonesian Christian Church Kanada di Toronto ini. Kalau ada, saya minta untuk bisa berdiri supaya kita bisa ucapkan selamat datang. Ada yang baru pertama kali, puji Tuhan, selamat datang. Mungkin sebelah kiri kanannya bisa menyambut teman kita yang baru datang, puji Tuhan. Ada lagi? Ada lagi yang baru pertama kali datang? Nggak ada? Semuanya lebih dari satu kali? Puji Tuhan, haleluya. Wah, hari ini masuk 2010, minggu lalu Pastor Joe sudah memberikan kita satu ancang-ancang karena tema tahun ini adalah living in. Saya minta semua sama-sama ucapkan ini menjadi satu daging dengan kita selama hidup kita di tahun 2010 dalam bergereja di ICC. Tema kita adalah living in God's story. Rame-rame ya, 1, 2, 3. Rasanya kalau 1 sampai 10 itu cuman 8. Mesti dikebut sedikit. Pakai oli yang benar. Right. Lagi 1, 2, 3. Amen. Living in God's story. Kita mau lihat apa sih sebenarnya living in God's story. Bagaimana kita berjalan dalam living in God's story. Nah saya pikir-pikir gini saudara. Ketika saya baca kitab Kejadian. Saya baca pasal 2 ayat 4 sampai 7. Saya mau ingin ajak saudara untuk buka ayat itu. Kejadian pasal yang kedua ayat 4 sampai yang ke-7. Ini adalah permulaan cerita. The beginning of the story. Karena kita mau living in the story, kita mau cerita yang awalnya itu seperti apa tentang kita. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 7. Yang sudah dapat bilang amin. Nah, yang belum dapat haleluya. Banyak yang belum dapat. Yang bingung bilang aduh. Dapat semua ya, soalnya masih kresek-kresek. Itu antara dua saudara. Kalau dalam gereja lagi khotbah ada kresek-kresek antara dua. Buka Alkitab atau buka permen. Udah dapat semua, amin? Oke, kita baca ya. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 7. Begini firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7 perhatikan baik. Ketika itulah pada saat bumi sudah jadi dan membasahi bumi menjadi subur, menjadi siap. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika bumi sudah ada, sudah siap dibentuk selama 3 hari. Ada embun membasahi bumi, baru Allah membentuk dengan tangannya sendiri manusia, saudara dan saya. Dan sejak itulah manusia hidup, karena Allah menghembuskan nafas hidup Allah sendiri ke dalam manusia. Lalu saya mulai membaca, saya mulai berpikir, waktu Allah menciptakan manusia ya, atau dari hari pertama deh, tanggal 1. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kemudian ciptain manusia, kira-kira apa yang Tuhan lihat? Ada pikiran apa di dalam pikiran Tuhan? What is God plan is His mind? What God see pada dunia ini apa sih yang Tuhan lihat? Kalau bisa di next slide-nya dikatakan begini. What is in God's mind for earth? Waktu Tuhan ciptaan itu, apa sih dalam pikiran Tuhan? Ya kan? Kalau kita misalnya bikin something, bikin rumah, bikin makanan,
Kan ada tujuannya di dalam ini, ya kan? Ada pikirannya, oh saya mau bikin makanan kayak ini, rasanya begini, bentuknya begini, apalagi kalau chef. Right? Mau siapin dia pasti siapin, oh piringnya akan bentuk seperti ini. Saya suka sekali lihat itu loh. Apa film tuh namanya Cake Boss, tahu? Cake Boss, Cake Boss. Cake Boss, Boss Cake, apa sih? Saya nggak bingung juga. Tahu yang tukang bikin kue itu namanya siapa ya? Boss, Cake Boss ya, ya. Itu ada apa namanya? Cake di situ. Dia mikir dulu, saya mau bikin cake kayak apa ya? Terus tiba-tiba oh nanti saya akan bikin gini nanti cake-nya 3 tingkat. Kemudian ada mobilnya mungkin buat orang yang punya garage, ada bengkelnya, ada ini, ada itu. Dia ada dalam pikirannya. Nah, waktu Tuhan bikin dunia, apa sih dalam pikiran Tuhan? Waktu dia numbuhin tanaman, toge, apa sih dalam pikiran Tuhan? Waktu dia ciptain semut, apa sih dalam pikiran Tuhan? Apa dalam pikiran Tuhan? Next slide-nya, kita lihat bahwa waktu Tuhan lihat dunia ini, apa sih the original plan of God? Waktu dia creating the earth. Apa sih the original plan-nya? Kalau dia bikin gunung tuh buat apa sih? Dia bikin laut buat apa sih? Apa sih original plan waktu dia bentuk manusia? Kenapa dia mesti bentuk dari tangannya sendiri? Yang lain dia kan cuma ngomong, jadilah terang, jadilah tanah, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah ikan, jadilah ini, jadilah. Tapi waktu manusia, dia bentuk dengan tangannya sendiri. Kenapa sih? Apa sih tujuannya? Kenapa sih dia mesti hembusin napas ke lubang hidung kita? Kok enggak binatang lain? Kok enggak singa waktu dibentuk dengan tangan dulu? Kenapa mesti manusia? Apa sih the original plan dari Tuhan pada saat itu? Kalau kita berpikir itu semua, maka sebenarnya kita lagi berpikir the original plan of creation, betul? The original plan of creation, salah satunya yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah the original plan, the blueprint of sonship. Yang kita akan bicarakan hari ini adalah the original plan atau the blueprint of sonship. Nah saudara, kalau dengar kata sonship, mungkin kita agak sedikit ngerti ya. Karena kita pasti punya orang tua kan. Ada yang menjadi anak. Kata sonship di sini bukan berarti cuma laki-laki. Kalau Alkitab bilang sonship itu artinya perempuan dan laki. Karena dalam Alkitab itu menganut hukum yang namanya patrialism. Yang disebut cuma laki-lakinya. Makanya kalau ada anak disebutnya sonship gitu. Padahal termasuk juga kita the children of God. Kita semua anak-anak Tuhan. Nah hari ini saudara, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan, pendek aja. Untuk kita mengawali tahun ini untuk mengerti the blueprint of sonship. Nomor 1, apa sih the original plan, the blueprint of sonship? Nomor 1, kita ini diciptakan di dalam relationship, bukan untuk relationship. Sekali lagi ya. We are created not in relationship, not for relationship. Kita diciptakan di dalam satu hubungan, bukan untuk membuat hubungan. Seringkali saya dengar orang bilang begini, kamu diciptakan supaya Tuhan ada yang mau dikasihi dan Tuhan ada yang mengasihi. Saudara dengar baik. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk supaya Allah punya hubungan. Tetapi karena Allah ada di dalam hubungan itu. Coba kita lihat sama-sama. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Yang tadi bilang begini. Enggak ada di sini, mungkin bisa lihat kayak yang tadi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Untuk binatang makanya dia bilang apa? Jadilah binatang, jadilah ikan, jadilah pohon. Tapi untuk manusia, dia harus turun ke dalam Taman Eden. Udah basah tanah, right? Lalu dia mulai berlutut. Lalu dia dengan tangannya mulai mengambil debu tanah. Dia bentuk debu tanah itu. Dia bentuk hidungnya. Dalam pikirannya sudah ada, oh Jeremy hidungnya begini.
Agak mancung dikit ke depan, bukan ke dalam. Kupingnya 2. Udah dalam pikiran Tuhan. Giginya berapa, Jer? Oh, oke, 54. 54 bagian atas, 2 bagian bawah. Salah itu ya. Dia bentuk. Setelah jadi manusia, lalu dia berlutut, dia dekati lubang hidungnya. Saudara pernah waktu bayi lahir, kemudian kita peluk, kita mulai usap, kita mulai sisirin, kita mulai apa itu namanya? Relationship. Waktu Allah ciptakan manusia di Kejadian 1 ayat yang 26, dia bilang itu, marilah kita. Artinya waktu Allah membentuk manusia, dia sudah ada dalam hubungan kita antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia ada dalam satu hubungan. Artinya Tuhan sebenarnya gak kesepian. Tapi di dalam hubungan itu Allah menciptakan manusia. Wow. Jadi kita ini sebenarnya saudara ciptaan yang istimewa. We are created in relationship, not for relationship. Dia ada dalam satu hubungan. Dalam satu hubungan. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat hal ini. Kalau saudara baca kitab Kejadian 1 pasal 1 sampai ayat 1 pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 ayat yang ke-30 itu selalu ngomongnya adalah Allah. Kata Allah itu diterjemahkan dari kata yang namanya Elohim. Right? Kata Allah itu diterjemahkan dari kata Elohim. Yang artinya the creator, pencipta manusia. Itu di Kejadian 1. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 tetap dia katakan Allah. Iya, Allah, Elohim, pencipta, the creator. Bikin something, bikin ini, bikin itu. Tapi dengar baik. Pada saat Kejadian 2 ayat yang tadi kita baca 4 sampai 7, katanya berubah dari Allah menjadi Tuhan Allah. Yang kata Tuhan itu berasal dari kata Jehovah. Jadi pada saat ayat itu katakan aku membentuk manusia, dia nggak katakan Elohim membentuk manusia, tapi dia katakan Jehovah Elohim membentuk manusia. Kata Jehovah itu personal name dari Tuhan. Kata Jehovah itu bukan nama biasa. Makanya orang Israel kalau mau nulis Jehovah itu nggak berani dulu. Kalau mau nulis Jehovah dia harus berdiri. Dia cuma 4 huruf. Kenapa dibikin 4 huruf sama orang Yahudi? Karena supaya nggak bisa dibaca. Serius saudara? 4 huruf cuma Y, W, H sama Y, W, Y, W, begitulah pokoknya. Nggak ada huruf hidupnya. Nggak ada, jadi nggak bisa dibaca sama orang Yahudi. Jadi kalau untuk nulis kalimat itu, dia harus berdiri, dia harus pergi cuci badannya 7 kali, dia balik lagi ke mejanya, dia patahkan pulpen yang lama, dia ambil pulpen yang baru dengan tinta yang baru, dia baru tulis dengan berdiri, dengan hormat dan respek katakan, Yahweh. Setelah dipakai, dipatahkan, dibuang lagi, baru dia ambil pulpen baru, dia tulis kata berikutnya. Begitu ketemu Yahweh lagi, dia berdiri lagi, dia cuci badannya lagi, dia patahkan lagi, dia ambil pensil baru dia tulis lagi Yahweh. Nama yang dahsyat Yahweh itu. Kalau tulis Elohim mereka nggak perlu begitu. Tapi tulis Yahweh, kenapa? Karena itu personal name. Keakraban kita dengan Tuhan. Kalau saudara baca di kitab-kitab di Perjanjian Lama, waktu dia sebut Yehovah, itu selalu dia katakan, aku menuntun engkau. Jehovah Elohim membangkitkan engkau. Jehovah Elohim bersama-sama dengan engkau. Jadi saudara, waktu kita diciptakan dalam satu relationship. Dalam satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kata Yehovah itu menunjukkan satu keberadaan Tuhan. God's being. Siapa Tuhan? I am who I am, itu dia. Itu Jehovah yang kita sembah. Jehovah menunjukkan hubungan antara ayah dengan anak.
Kalau sudah perhatikan waktu kita dengar cerita prodigal son, sudah ngerti kan, tahu maksudnya? Prodigal son itu adalah anak yang hilang. Waktu cerita itu dimulai, si bungsu itu sudah menjadi anak, betul? Kemudian si bungsu ini keluar dari rumah bapaknya dan kembali tetap menjadi anak. Artinya begini, dulu waktu diciptakan itu manusia sudah punya kedudukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan ciptaan yang biasa-biasa, tapi menjadi anak, punya hubungan antara ayah dengan anak. Dengan demikian saudara, dengan punya hubungan seperti ini, di dalam hubungan bersama dengan Tuhan, artinya apa yang dimiliki si ayah, dimiliki oleh si anak. Apa yang dikerjakan si ayah, dikerjakan oleh si anak. Makanya waktu cerita prodigal son, si ayah bagi hartanya. Makanya waktu cerita prodigal son, dia bilang sama anak sulungnya, engkau ada dalam rumah ini, apa yang kupunya engkau punya. Makanya dalam prodigal son, dia bilang, aku bekerja dalam ladang bapa sekian tahun. Karena kenapa? Karena memang itu punya sama-sama dalam satu relationship. Saudara yang kekasih, kalau kita adalah anak, original plan of God tentang hubungan ayah dengan anak adalah mereka, ayah dan anak itu dalam satu keluarga. Saudara dan Allah itu dalam satu keluarga, amin. Bukan orang luar, saudara. Pertamanya kita adalah anak. Itu the blueprint of God. Itu nomor satu. We are created in relationship, not for relationship. Kita diciptakan dalam hubungan, bukan di luar hubungan. Bukan untuk menciptakan hubungan. Bukan, saudara. Nomor dua. Kalau dia sebagai ayah, dia gak pernah meninggalkan kita. Dia gak pernah melupakan kita. Baca kitab Ulangan pasal yang ke-31. Ulangan pasal yang ke-31. Mari kita lihat ini. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Waktu itu ceritanya Yosua mau gantiin Musa. Waktu dia mau gantiin Musa, Musa rupanya masih muda dan keder. Saya mesti bawa nih jemaatnya Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan. Geri. Sudah tahu orang Israel kan? Dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain, dikit-dikit marah, dikit-dikit mau balik ke Mesir. Joshua udah tahu gayanya orang Israel. Dia takut. Lalu kemudian dia bilang, ini yang dikatakan oleh Allah kepada Joshua. Dia bilang begini, pasal yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, kata Tuhan Allahmu, itu menggunakan kata Jehovah Elohim, Allah yang adalah temanmu, yang bersama-sama dengan engkau, yang menciptakan engkau, dikatakan gitu. Dialah yang berjalan menyertai engkau, dan ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Sebagai seorang ayah kepada anak, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu berjalan bersama dengan saudara. Amin. Apapun kondisinya. Karena itu dalam prodigal son, waktu sang anak kembali, sang ayah udah menunggu depan pintu dari yang lamanya. Pikirannya tidak pernah lepas dari sang anak. Kalau saudara dan saya adalah anak, kita punya satu confident keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jehovah Elohim tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kadang-kadang saudara, pada saat kita lemah, kita merasa Tuhan ada di mana, betul ya? Ya enggak? Di mana Tuhan? Satu kali di Indonesia, saya pernah ngobrol gitu, ada satu orang punya masalah. Dia punya masalah, anak muda saudara. Anak muda punya masalah, rupanya dia baru putus sama pacarnya. Jadi pacarnya sudah sekian tahun,
Sudah disayang-sayang, diputusin. Dia punya motor. Dia telepon saya kira-kira jam berapa waktu? Jam 10, jam 11 malam. Dia bilang, John, saya udah gak mau hidup lagi. Hah? Gak mau hidup? Kenapa kamu gak mau hidup? Kamu lain kenapa? Pacar saya mutusin saya. Waduh, pacar mutusin itu kayaknya gempa bumi 7 turunan. Wah, suaranya lemah, sendu. Saya mau mati aja. Jangan mati. Hidup aja susah, mati. Iya kan? Lebih susah mati nanti. Terus dia bilang, kamu ada di mana ini? Saya ada di puncak, saya tinggal di Bogor kan. Ke puncak tuh dekat, kira-kira cuma 1,5 jam, 1 jam. Saya ada di puncak, dia punya motor Yamaha bebek. Saya tabrakin aja motor ini ke pohon. Kok mau nabrakin pohon jauh-jauh amat ke puncak? Di Bogor juga banyak pohon gede kalau mau. Ya kan, tapi saya gak ngomong gitu, ntar dia beneran nabrak ya. Dia bilang, wah ngapain jangan ditabrakin motornya. Dalam hati sayang, kasih saya. Mau ditabrakin. Wah saya bilang, wah gimana ini? Jam 10 malam saudara. Saudara tahu kalau di Indonesia itu gak ada hari libur kalau untuk pendeta. Right? Jadi 24/7 kalau di Indonesia, right? Jadi waktu itu pagi saya udah ada pelayanan sampai malam. Maunya kan kalau malam istirahat tuh ya. Maunya kan rebahan di ranjang. Oh, spring bed. Enak kan? Ini baru mau nih. Kring. Waduh. Yang telepon begituan lagi. Mau nabrak? Waduh, jangan nabrak. Ngapain kamu nabrak pohon? Kenapa sih? Saya diputusin pacar. Di mana Tuhan? Masa pacar saya mutusin? Di mana Tuhan? Saya berdoa minta nggak diputusin juga. Saya minta diaku, nggak diaku juga. Di mana Tuhan? Wah dia ngoceh panjang lebar saudara. Saya bilang, ya udah gini, kita ngobrol dulu. Nanti kalau udah itu baru kamu putusin, bunuh diri nggak? Ngobrol dulu deh, saya bilang. Iya di mana? Gini, kamu ada di mana di puncaknya? Oh di sini dia bilang dekat tikungan situ. Gini, kejauhan. Kamu turun dah dari pakai motor ke rumah mama saya. Saya kan tinggal di Sentul, right? Mama saya di Bogor, puncak tuh sebelah sono. Kita ketemu di tengah-tengah, ketemu di rumah mama saya. Mau nggak? Ya kita ngobrol aja dulu, nanti setelah ngobrol kamu mutusin bunuh diri. Ya, itu kan cuma iseng doang ya kan. Yang pasti kagak. Terus dia turun naik, oh iya deh saya turun. Wah dia turun ke bawah. Kira-kira udah jam 11 malam. Dia turun, saya bawa mobil, saya masuk ke rumah mama saya. Gini, motor kamu tinggalin di rumah mama kamu ikut di mobil saya, kita pulang ke rumah saya, kamu nginep di rumah. Saya bawa pulang dia ke rumah, si Herni waktu itu udah tidur. Waktu pulang, belum ya? Masih ada. Tidur, saya ketok pintu, wah lah rupanya kan dia masuk, saya kasih makanan kecil, kasih minum teh. Ya kan, mata saya sih udah begini. Kalau ada peniti saya ganjel ke atas. Ya kan? Udah gini. Ya ayo kita ngobrol. Nah rumah saya itu di beranda saya ada bangku kecil 2 di belakang taman. Jadi saya masuk ke belakang, saya ajak dia ngobrol, kasih kue. Kenapa sih kamu? Dia, Tuhan di mana? Saya diputusin pacar. Lah diputusin pacar nanya Tuhan di mana? Tanya pacar saya di mana? Gitu kan bener ya? Tuhan saya di mana? Dia ulang, saya coba untuk ngobrol sama dia. Akhirnya dia nangis. Udah gede, sudah laki-laki nangis. Dia udah mulai nangis. Tuhan di mana lah? Protes sama Tuhan. Tuhan gak baik sama saya. Tuhan gak pernah sama saya. Saya dengerin aja. Terus gini deh. Kamu kan udah tahu alasannya kenapa diputusin. Terus saya ngobrol gini. Soal berantem tuh biasa pacaran, ya kan? Jangankan pacaran, kawin aja berantem. Ngaku, ayo yang udah kawin. Ngambek-ngambekan kalau tidur adep-adepan. Pacaran apalagi, belum saling memiliki. Belum ada janji, belum kasih cincin kawin, berantem mah biasa. Sekarang gini, kamu telepon aja ke dia. Oh iya deh, saya telepon. Saya lupa saudara. Waktu di Bogor kan kalau telepon hitung menit kan. Ya. Saya tuh kagak ngeh gitu. Telepon aja. Dia punya handphone. Kan di sana paling banyak tuh handphone prepaid. Di sana namanya apa ya? Prabayar. Jadi saya bilang, ya udah pakai telepon saya. Rumahnya di Cibinong pacarnya. Dia telepon saudara. Lamanya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan selesaikanlah masalah ini. Selesaikanlah Tuhan. Biar kuasamu nyata. Kalau enggak lainnya putus. Lama. Teleponnya gua nangis-nangis sampai jam 3 pagi saudara. Jam 3 pagi.
Itu rasanya kalau mendengar suara dia, suaranya kayak gini. Hai, Kojo. Udah menggaung. Tapi orang-orang yang punya masalah biasanya bilang, Tuhan di mana? Betul nggak? Kalau kita nggak lulus exam 4 kali berturut-turut, di mana Tuhan? Ya di situ sama exam sama kamu, cuman kamunya nggak belajar aja kemarin. Kalau lagi usaha bangkrut tanya Tuhan di mana? Ya di situ, cuman kita kurang hikmat aja untuk mengerti bisnis. Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita karena itu janji Tuhan. Dia Jehovah Elohim. Ya Allah yang selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Dia nggak pernah tinggalkan saudara dan saya. Sedetik pun saudara, dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu sama-sama kita. Dia bikin covenant sama kita. Aku Jehovah, aku Allahmu, engkau anakku. Aku Allahmu, engkau umatku. Aku Jehovah, aku yang menciptakan engkau. Dia Allah Jehovah. Dan salah satu namanya, kalau ada hubungan antara ayah dan anak, yang disebut Jehovah Jireh. Coba lihat Kejadian. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Ceritanya waktu itu Abraham sedang diuji sama Allah. Dia bilang begini, Abraham, bawa tuh anak yang satu-satunya ke gunung, sembelih, korbankan buat aku, kata Tuhan. Abraham udah di umur tua baru punya anak, namanya Ishak. Gimana perasaannya? Wah, dia mulai, mungkin saya perasaan mulai, aduh kok Tuhan begitu ya? Kenapa kok Tuhan begitu ya? Kok suruh saya sembelih? Tapi dia ngerti karena di sekitar situ, pada zaman itu, merupakan satu kebiasaan dari orang-orang di sekitar situ untuk menjembelih anaknya untuk korban kepada Allahnya. Jadi Abraham gak bingung tentang korbannya, tapi Abraham mungkin berpikir, kok Allah udah kasih, kok Allah mau ngambil? Dia pikir gitu, tapi dia obey, dia taat, dia naik ke atas. Tapi pada saat dia mau naik ke atas, dia mulai berpikir, dia ingat tentang Allahnya. Pada saat dia mau sembelih, Tuhan sediakan kambing domba untuk mengganti anaknya. Dan pada saat itulah dia katakan ayat ini. Apa nih? Genesis, Kejadian 22 ayat 14 bilang begini. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Kata Tuhan di situ menggunakan kata Jehovah. Jehovah menyediakan menggunakan kata Jireh. Jadi kalau digabung Jehovah Jireh artinya Tuhan yang provide. Tuhan yang menyediakan. Nah, ini salah satu yang saya katakan di sini. Pada saat Allah mengatakan Abraham mengatakan Jehovah Jireh, dia sebenarnya literally waktu itu orang-orang yang baca waktu itu mempunyai pengertian gini, God will see. God will see. Tuhan melihat. Bukan Tuhan menyediakan sebenarnya arti mula-mulanya. Tapi Tuhan melihat. Tapi dengar baik. Waktu Tuhan melihat, jangan masukkan Tuhan dalam kotak waktu dan tempat. Karena Allah itu spirit. Dia di luar waktu dan tempat. Pada saat dia katakan, Allah melihat, aku melihat, dia melihat dalam kekekalan. Artinya, dia melihat pada saat yang sama, dia melihat keperluan saudara di masa lalu, dia melihat keperluan saudara di masa sekarang, dan dia melihat saudara di masa yang akan datang. Artinya, Tuhan itu sebenarnya dalam arti kata bukan melihat, tapi dia foresees. Dia melihat dari awal dan akhir. Dia tahu kebutuhan saudara 20 tahun kemudian. Dia tahu keperluan saudara 1 menit kemudian. Dia tahu apa yang saudara inginkan dan perlukan 15 tahun kemudian. Dia tahu apa yang saudara perlu dalam hidupmu karena dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia tahu nanti Yeremia sudah besar. Pada saat umur 45 dia punya bisnis apa. Dia tahu nanti Jennifer setelah besar nanti dia perlu pengetahuan apa. Dia tahu saudara yang perlu bisnis 5 tahun kemudian. Dia tahu keuangan apa yang saudara butuhkan.
Dia tahu ICC akan seperti apa 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Dan He will provide what we need today to prepare you and I to face the future. Because He is Jehovah Jireh. Itu yang sebenarnya Abraham katakan, saudara. Itu yang Abraham sedang katakan. Kunamai tempat ini Jehovah Jireh. Bukan karena Tuhan melihat pada saat itu, bukan. Yang dia katakan Tuhan melihat sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia menyediakan saudara apa yang kau butuhkan. Dia tahu kita akan sakit 15 tahun. Dan dia persiapkan mulai hari ini. Dia tahu tantangan apa 4-5 tahun ke depan. Dan dia sediakan hari ini. Karena itu saudara, dia bilang begini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tantangan-tantangan, temptation, pencobaan akan kau alami. Tapi dari cara pandang Tuhan, itu gak melebihi kekuatan kamu. Kenapa? Karena Allah Jehovah itu setia. Dan dia akan memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena dia udah lihat 5 tahun kemudian. He foresees. Kok David akan punya bisnis lebih menjulang ke atas setelah 5 tahun kemudian? Dia persiapkan sekarang. Siapa Cishan punya bisnisnya akan menjulang ke atas 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Dia persiapkan sekarang. Dia tahu hari ini apa yang akan kita alami. Saya mungkin akan sakit 2-3 tahun kemudian. Tuhan tahu dan Tuhan persiapkan saya. Karena itu saudara, orang yang percaya dengan Tuhan dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya. Pada saat ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena, dengar baik, Tuhan menyediakan tangannya untuk menopang saudara. Saudara pernah ajak jalan anak-anak? Anak kecil yang baru jalan, waktu dulu Tio masih jalan. Kan jalannya agak sedikit gini-gini ya. Iya kan? Anak kecil cari pegangan kagak ada, ya kan? Mau jalan maju takut. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Gini kan? Right? Waktu dia jalan gini kan? Dipegangin? Enggak, dia jalan sendiri. Tapi our hands provide security. Pada saat dia jatuh, kenapa? Karena our hands is there. Tangan kita sudah di situ. Sama dengan Tuhan Jehovah Jireh, saudara. Pertolongan saudara dan saya ada di situ. Pada saat yang tepat, pertolongan itu datang. Karena itu Daud katakan, pertolonganku datang dari Tuhan. Saudara punya blueprint sonship. Sejak permulaan sudah dikatakan sonship. You are my children. Karena itu Tuhan sediakan semuanya. Coba buka Genesis 1 ayat 29-31. 29 sampai 31. Waktu dia ciptain, dia sediain semuanya. Lihat Genesis 1, 29-31. Dia bilang begini. Yang sudah dapat bilang amin. Demi 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji seluruh bumi. Segala pohon-pohon yang berbuah berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Waktu manusia diciptakan, Allah provide everything. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, dia bilang, aku akan pimpin engkau kepada tanah yang penuh dengan susu dan madu. God provides. Saya ingin katakan begini. Pada saat kita keluar dari rahim ibu kita, pertama suara yang keluar dari kita, begitu, wah, Tuhan bilang begini, I have provided everything you need till the rest of your life. Is it amazing? Allah kita Jehovah Jireh. Pertama tahun 80 gereja ini dibangun. Begitu Tuhan kasih visi dengan Pastor Joe dan semua founder. Begitu mulai, yuk kita bikin. Tuhan di surga melihat, foresee. Waktu tahun 80 dia tahu tahun 2001 akan seperti apa. Tahun 2010 akan seperti apa.
Dan dia bilang begini, I will provide everything ICC needs for the rest of his life. Karena itu Daud bilang begini, buat apa aku takut? Buat apa aku gemetar? Makanya Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Karena we are children of God. Tuhan menyediakan di Kejadian 1 itu sejak bumi diciptakan sudah disediakan. Apalagi sekarang saudara. Tuhan menyediakan semuanya. Nah sekarang terakhir. Sebelum kita tutup. Buka Matius 6 ayat 11. Karena kebanyakan kita khawatir dengan hidup kita kan. Oh apa yang akan kita lakukan? Bagaimana bisnis kita hari ini? Bagaimana kita ke depan? Keuangan saya bagaimana? Dan ini dan itu. Kalau kita punya the blueprint of sonship yang kita mengerti. Ini yang Tuhan mau. Matius 6 ayat yang ke-11. Itu doa Bapa kami. Pasti ingat kan? Doa Bapa kami. Dia bilang begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa Inggrisnya katakan, give us today our daily bread. Menurut saya, kalimat ini bukan doa yang biasa. Kata our di situ, kata kami di situ artinya kepunyaan, betul? Jadi istilahnya begini, kalau saya bilang sama Herni, Her, berikan gunting saya pada hari ini. Artinya guntingnya milik siapa sih? Milik saya, bukan milik Herni. Kalau saya katakan sama Cimedi, tolong kunci mobil saya berikan saya hari ini. Artinya mobilnya milik siapa? Milik saya. Waktu kita berdoa, Lord, give us our daily bread. Artinya apa? Makanannya milik saya. Kalau anak kita bilang sama kita, Papa, tolong dong bikinin susu Tio misalnya. Artinya susunya milik siapa? Si Tio. Masa saya minum susu anak-anak? Tio yang minum, punya dia. Cuma saya yang bikinin. Waktu kita doa Bapa kami, it doesn't mean breadnya masih di atas milik Tuhan. Kita minta-minta sama Tuhan. Enggak saudara. God is our Father. Dia bilang this is yours. What you have to do is ask. Yang perlu kamu minta yang perlu kamu lakukan cuma minta. It's yours. The blessing is yours. Jadi waktu dikatakan, Tuhan, tolong berikan saya makanan saya pada hari ini. Tuhan akan berikan karena itu memang milik anak-anak yang percaya. Amin saudara. Bukan minta sesuatu yang bukan milik kita. Tuhan provide buat kita. Konklusinya begini saudara. Sejak pertama kali dunia diciptakan, Allah sudah menjadikan kita anak-anak Dia. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. We all are children of God. Cuma masalahnya kita pernah pergi dari Bapa. Dan sekarang kita kembali. Tapi kita tetap anak Allah. Kita tetap punya blessing. Kita punya sesuatu dari Tuhan. Kita adalah keturunan-keturunan ilahi. Tapi ingat baik, kalau kita kalau kita are children of God, artinya kita juga mesti kerja di ladang Tuhan. Kita mesti live the story with God. Kita mesti jalani kehidupan sebagai family of God. Kalau kita the son of God, dari ujung kursi di belakang sampai ke ujung kursi di depan, kita satu, amin. RCC yang di Brampton dengan yang ini, kita satu, amin. Gak ada perbedaan, because we all children of God. We are the body of Christ. Kita jalani sama-sama, susah senang, kita jalani sama-sama. Karena Jeremiah dengan saya, satu darah Kristus, satu baptisan, satu Tuhan. Saya dengan Ciana, satu baptisan, satu Tuhan, satu saudara, children of God. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Haleluya. Satu hal yang membuat kita menjadi children of God, yaitu saat kita
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.